Alhamdulillah, sahabat sekalian, seperti yang sudah sahabat lihat ya, Masya Allah, di samping saya ini, Masya Allah, ada gurunda saya, Masya Allah ya. Beliau kakak saya, bapak saya juga ya. Dan Kakek saya juga ya? Enggak. Masya Allah, karena masih satu istrinya. Dan beliau guru saya, Masya Allah ya. Ada Kodondi ini. Kodondi gimana kok? Apa kabar kok? Alhamdulillah. Iya. Ya, capek tapi senang. Capek ya, Masya Allah. Tapi senang. Senang ya? Iya. Oke, ini 3 hari di Jogja. Dan aneh lihat sendiri nih pribadi, aneh nggak ada settingan ya. Saya ngeliat Kodondi ini jarang tidur. Iya. Yang tidur. Semalamnya nggak tidur sama sekali tuh. Semalam ini aja nggak Sampai tidur. sekarang belum. Iya, kalau saya tidur tapi kesiangan. Astagfirullahaladzim. Jadi 3 hari di Jogja ini Masya Allah luar biasa ya. Dan kok pasti kan kalau mikir pakai logika kan ngapain sih itu Kodondi tuh mau kayak gitu capek, bahkan ngeluarin segala macam materi juga keluar gitu ya, tenaga, pikiran, apalagi ya itu banyak yang keluar itu kenapa sih, gimana ya? Apa sih yang saya keluarin itu artinya buat Allah, artinya apa sih? Mungkin juga belum apa-apanya lah. Allah Akbar. Iya, dibandingin Kohani ya, tahu sendiri ya. Iya. Kohani mah udah jauh banget bedanya sama kita lah. Kita mau udah nggak level lah sama Kohani. Iya. Mau kita ngejar pakai tenaga, otot, keringat juga nggak bakal kekejar lah. Itu orang Masya Allah, Bak. Iya. Apalagi kalau soal mentraktir ini duluan ya. Iya, Ini Masya Allah. emang gitu. Allah. Ya, saya boro-boro ngikutin lah. Saya mah cuman apa? Ya, apa yang kita punya, apa yang kita bisa, udah cuman itu aja. Kita nggak usah terlalu ngoyo, tapi apa konsisten aja gitu. Iya. Kalau kita mah. Ya. Allah. Jadi pengen dapat ridho Allah ya Pak. Ya, mencari ridho Allah aja. Masya Allah. Siar lah, siar Siar ya. Kita cuma nanya, kalau kita bersyukur nggak sih gitu. Kalau kita bersyukur, apa yang sudah kita lakuin buat Allah? Yang kita lakuin kepada umat, itu sebenarnya kita sedang melakukan untuk Allah. Gitu sebenarnya. Allah, Masya Allah ya. Iya. Tapi aneh, saya doakan kok semoga kok sehat selalu ya. Dan mungkin juga sahabat doakan Kodondi juga supaya Allah jaga beliau, Allah juga istiqomahkan beliau, dan Allah sehatkan beliau khususnya. Amin. Karena beliau ini Masya Allah ya. Ini aduh, saya tuh suka bukan sedih ya, tapi itu terharu ya melihat perjuangannya secara langsung 3 hari di Jogja ini. Allahu Akbar. Kok ini ada kita ada pengalaman baru nih beli gereja. Kebayang nggak sebelumnya? Kebayang gimana? Kita memualafkan, kalau biasanya kita kan memualafkan orang nih. Sekarang kita memualafkan tempat ibadah. Nah, kalau masalah gereja dibeli terus kemudian jadi masjid, itu sebenarnya di Eropa udah biasa. Biasa ya? Biasa, banyak yang begitu. Di Amerika juga banyak yang begitu. Ada teman-teman saya yang lapor juga, ini tadinya gereja sekarang jadi masjid. Oh. Dan di sana juga sepertinya juga hal yang biasa gitu. Biasa ya? Sebenarnya biasa buat mereka ya. Bukannya heboh gimana gitu, enggak lah. Kita aja heboh kan. Mungkin karena baru pertama kali iya. jadi norak gitu ya. Insya Allah ya. Tapi ada sesuatu pengalaman yang luar biasa kok dalam perjalanan membeli gereja ini. Ya. Insya Allah. Jadi ceritanya gini nih, sahabat Ngecerdas. Kita itu waktu perjalanan ke Jogja itu ngobrol-ngobrol sama Kodondi biasa ya. Dan perlu sahabat sekalian ketahui juga, Kodondi ini kalau nyetir mobil ya, Masya Allah, ini enak sekali setirannya. Lebay. Enak, jadi nyaman Insya Allah. Ini nyaman nih. Ada apa kemarin? Nyamannya kita kebayang surga gitu. Kebayang surga. Udah siap meninggal. Udah siap-siap. Bayangin aja 190 km per jam. Tahu tuh Kohani yang rekam Allahu Akbar. Gua kalau lagi lari mah ngapain ngeliatin speedometer? Dia orang mau lihat jalan, mau lihat speedometer. Nyantai banget tuh, bawa mobil, Masya Allah. Enggak ada 3 orang nyawa gitu loh. Baik. Tuh kan kita pede sama kendaraan kita, kan kita pede, kita tahu karakternya, kita tahu karakteristiknya. Jadi kita pede. Iya. Jadi nggak semua mobil, artinya gini. Oke, mobil kalau keluar dari standar pabrik udah punya karakter sendiri. Nah, kalau kita bisa enakin, tingkatin safety-nya, ya kan kita makin pede bawa mobilnya. Pasti gitu lah. Masya Allah. Mudah-mudahan diajak lagi ya. Tapi dengan mobil yang berbeda gitu, yang Matic aja lah. Ada Matic. Sama aja begitu. Sama aja gitu. Oke. Jadi pas di rest area itu kita ngobrol sama Kodondi. Ini menarik sih obrolannya ya. Obrolan itu nanti sekalian kajian juga sama Kodondi ini sekarang ini dijelaskan nanti.
bagi saya pribadi itu sangat menarik sekali karena sayang kalau nggak dijadiin sebuah video gitu. Isinya itu ini kita nggak bawa pakai Alkitab nih, nggak ada nih ya. Biasanya kan kalau Podon itu kan pakai Alkitab, bawa apa PowerPoint dan seterusnya. Nah ini sekarang ngobrol biasa aja nih dengan materi yang kita bahas di rest area. Kok itu menarik tuh kok. Coba kok. Kamu belum pernah denger ya? Itu baru kok. Maksudnya ya baru dari itu. Maksudnya Kodon itu Masya Allah ya. Logikanya itu luar biasa. Iya, memang Jadi, karena di kalangan apologetika Islam Kristen memang yang saya amati gitu ya. Di grup WA lah, di debat-debat lah, yang maksudnya yang debat online, debat offline, ataupun yang zaman dulu-dulu, mungkin yang zamannya Umi Irena, Ustadz Ababan, almarhum Ustadz Insan Mungkoginta, gitu-gitu ya. Saya juga nggak pernah nemuin hal-hal seperti itu didebatin gitu. Yang didebatin selalu bener nggak Yesus Tuhan gitu. Gitu-gituan lah ya. Yang kemarin kita obrolin tuh, saya juga nggak pernah dengar diomongin atau diobrolin. Gitu. Masya Allah. Nah itu memang hasil apa ya, kayak semacam, nah makanya gini, kan banyak teman-teman kita nih yang berapologetika, tetapi mereka hanya terpaku pada satu ayat atau satu konteks gitu di dalam seluruh Bible. Misalnya hanya perjanjian baru aja atau perjanjian lama aja gitu. Kadang-kadang yang global picture itu artinya apa ya? Konteks secara keseluruhan gitu. Itu kadang-kadang nggak ketangkep sama teman-teman. Nah, mau contoh nggak? Boleh, ini materi utamanya nih. Nah, kan kalau yang ngaku apologetika atau yang ngaku sebagai Kristen ya, apologetika Kristen, pastinya udah baca dong yang namanya Bible kan. Oke lah, mungkin perjanjian lama mungkin nggak dibaca semua. Tapi kalau ngaku dia Kristen, dia pasti harusnya baca dari Matius sampai Wahyu, udah pasti ngelotok lah gitu ya. Di keseluruhan perjanjian baru kan pasti yang membaca tahu gitu bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Udah? Benar. Dulu juga percaya gitu kan? Percaya dulu, iya. Nah, karena ada kepercayaan dengan konsep seperti itu, apa namanya, jarang sekali disinggung. Bener nggak sih ada konsep penebusan dosa melalui mati di atas kayu salib? Gitu ya. Karena kan selama ini waktu dulu kita di gereja pun kita selama itu kan hanya mendengar dari gereja, hanya mendengar dari pendeta. Kita baca Bible pun juga nggak berurutan gitu kan. Diseling-seling, bener. Lompat-lompat gitu Lompat-lompat, kan. iya. Itu kalau ingat gitu kan. Tetapi dalam arti kan sebenarnya, bener nggak sih Yesus tuh nebus dosa manusia di atas kayu salib gitu. Kita kalau kaji ulang dan kalau kita tahu global konteksnya, harusnya kan timbul pertanyaan-pertanyaan yang semacam ini gitu. Kalau misalnya Adam nih masih sebagai orang Kristen, misalnya, Nauzubillah ya misalnya. Ya, misalnya. Berarti kan Adam saat ini percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menembus dosa Adam. Betul. Terus kalau misalnya Adam berada di posisi murid-murid Yesus pada saat Yesus mau disalib, ya, anggaplah ada time travel lah gitu. Oh iya, Time travel. Bayangin, ya, bisa kembali ke zaman pas Yesus mau disalib. Kira-kira pas Adam melihat Yesus mau disalib, kira-kira pertama, apakah Adam bakal melarikan diri seperti murid-murid Yesus yang lain? Yang kedua, apakah Adam bakal membantu tentara Romawi untuk ikut menyalibkan Yesus supaya misi penebusan dosanya lancar? Atau ketiga, Adam akan menolong Yesus supaya jangan sampai disalibkan? Kira-kira yang mana? Menurut Adam dari persepsi anak sekolah minggu ya, yang kedua kayaknya. Jadi membantu tentara Romawi? Enggak deh, membela maksudnya. Membantu tentara Romawi nyalip Yesus. Bukan, ngebela Yesus. Bantu Yesus supaya tidak disalib. Iya gitu. Benar. Ya itu persepsi anak sekolah minggu nih. Dan logik. Terus kalau
Adam bantu Yesus supaya nggak disalib, nggak ketebus dong dosanya. Oh iya juga ya. Gimana dong? Jadi udah ganti berarti pilihannya. Pilihannya Ganti apa? ngebiarin apa ngebantuin tentara Romawi gitu. Bantu tentara Romawi, Iya. nyalib Yesus, Iya. biar apa namanya, biar penebusan dosa lancar. Iya. Tega lo. Tega. Tega nggak tega sih kalau ngomongin manusiawi. Nah, terus bener loh, masa membantu? Tega lo. Ya, gimana? Berarti lo egois dong. Maksudnya? Egois, lu cuma mau ditebus dosanya tapi lu nggak sayang sama Yesusnya. Oh iya juga ya. Iya. Tapi kan Yesus juga perlu dikasih sayangin. Hah? Dengan cara mati. Lu tega, lu sayang sama ibu lu, Iya. ya. Tapi lu cuma mau duitnya aja. Wah nggak sih. Nggak Terus sih. ibu lu biarin mati disalib gitu misalnya? Mau? Nggak tega. Karena kalau ibu lu mati, dosa lu ketebus. Berarti kan lu nggak cinta ibu lu dong kalau gitu. Berarti lu cuma mau ditebus doang, berarti egois dong. Aduh. Atau Pilihan yang ketiga. yang pertama tadi, Iya. lari seperti murid-murid Yesus yang lain. Karena kalau kita baca di Bible, nggak ada murid Yesus yang nungguin atau bantu atau Nggak ada. nolongin, nggak ada. Oh. Semuanya kabur. Kabur. Iya. Apa udah ngerasa nyaman? Oh ready. Gimana sih ya? Loh, sebelum Yesus disalib mereka udah kabur. Oh udah. Oh. Lu mau begitu? Ya kagak Atau gimana? Gimana kalau Terus gimana tuh 3 pertanyaan gue tadi yang mana? Oke. Kenapa nggak ada yang dijawab yang benar? Enggak, tapi kalau kabur statusnya jadi apa kalau menurut Bible? Loh, sekarang kalau kabur, berarti murid-murid Yesus tuh ada yang tahu nggak kalau Yesus tuh bakal mati di atas kayu salib untuk nebus dosa mereka? Nggak ada yang tahu kan kabur. Nah, terus yang ngasih tahu lu, kalau dosa lu ditebus sama Yesus di atas kayu salib siapa? Nggak ada. Kok nggak ada? Siapa? Dulu lu tahunya dari mana? Dia terhadap pendeta kan gitu kan? Nah, pendeta kan? Iya. Ada gereja kan? Ya gereja. Nah, Oh, nangkep nggak? nangkep. Berarti yang kabur ini membuat pemahaman baru gitu. Apa Nah, gitu? bukan. Kalau mereka kabur, berarti mereka nggak tahu kalau Yesus Iya. itu bakal mati di atas kayu salib untuk nebus dosa mereka dong. Oke. Masa kalau ditebus dosanya mereka malah kabur? Ya kalau nggak bantuin atau nggak nolongin, at least nonton lah gitu. Masa nonton juga enggak gitu? Nonton samanya ngebiarin ini. Hah? Nonton samanya ngebantu. Tapi paham kan maksud gue? Iya, paham. Murid-murid Yesus pada kabur. Berarti mereka, kira-kira mereka tahu nggak kalau Yesus itu mati di atas kayu salib untuk nebus dosa mereka yang kabur gitu? Kira-kira gimana? Ya, nggak tahu lah kan nggak dapet infonya. Nah, makanya masuk akal nggak konsep penebusan dosa, tapi dengan kejadian dan fakta yang tertulis di Bible seperti itu. Murid-muridnya kabur, nggak ada yang nolongin, ya kan? Berarti kalau tadi 3 pertanyaan tadi itu, saya jawab apa dong? Ya nggak tahu lu mau gitu mana. Sedangkan lu kan percayanya kan Yesus nebus dosa dengan mati di atas kayu salib. Oke. Masa kalau lu sekarang mau lihat Yesus, lu cinta Yesus nggak? Iya. Nah, masa kalau dia mau nebus dosa di atas kayu salib lu nggak bantuin? Bantuin maksudnya biar lancar gitu. Tega kan tadi udah dibahas tega katanya. Nah, udah pikir sendirilah gitu ya. Oh ya itu, aduh ngeri ya. Padahal itu pertanyaan simpel ya dasar. Simple, nggak jelimet, simple kok. Pernah nggak didiskusikan apa materi ini kepada orang-orang yang belum ini? Kristen, nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab. Bilangnya mereka itu mau udah, ya itu mau udah rencana Tuhan katanya gitu. Paling banter jawabannya cuma begitu doang. Itu udah rencana Tuhan begitu gitu. Ya, itu satu poin kan. Oke. Dan ini ya. Aduh. Tapi maksudnya pertanyaan itu kalau buat kita atau buat orang yang masih percaya Yesus itu nebus dosa dengan cara mati di atas kayu salib, pertanyaan itu kan nusuk gitu. Iya betul. Nusuk karena apa? Di dalam Bible nggak disebutin. Murid-murid nonton atau bantuin tentara Romawi atau bebasin Yesus kan enggak. Kabur. Kalau kabur itu tanda mereka tahu apa enggak ditebus dosanya? Nggak tahu. Kalau mereka tahu ditebus dosanya masih kabur juga, kurang ajar apa enggak? Kurang ajar. Nah, udah. Aduh. Jadi sampai sini kalau
kayaknya saya jujur ya, kalau misalnya di posisi sebagai orang kafir, mungkin saya bakal ateis dulu lah, minimal lagi gitu ya. Minimal nggak percaya dulu dalam konsep itunya. Ya, ya. Terus mau lagi nggak? Oke, silakan. Sekarang kan yang nyalip Yesus siapa? Orang Romawi. Tentara Romawi. Tentara Romawi, ya. Tentara Romawi yang nyuruh siapa? Yang nyuruh kalau dalam Bible itu set iblis kan gitu. Ada Di Bible? Iya. Yang nyuruh tentara Romawi itu siapa? Atasannya tentara Romawi itu siapa? Iya. Ya itu. Siapa? Iblis. Bukan ya? Pontius Pilatus. Oh, Pontius Pilatus, ya. Nah. Pontius Pilatus gimana dia bisa nyuruh tentara Romawi untuk nyalipin Yesus? Karena dia diminta atau dituntut sama imam-imam Yahudi. Oh. Betul kan? Oh iya iya. Imam-imam Yahudi melaporkan Yesus ke Pontius Pilatus atau menyerahkan ke Pontius Pilatus untuk disalib. Karena apa? Karena mereka menganggap Yesus menghujat Allah, gitu, menghujat Tuhan gitu. Nah, bagaimana ceritanya imam Yahudi itu bisa nangkep Yesus? Iya. Dikasih tahu sama siapa? Yang bocorin Yesus, tempat Yesus siapa? Murid Yesus yang berkhianat siapa? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Iya. Yudas Iskariot itu bisa berkhianat kepada Yesus. Yang ngebisikin dia atau ngerasukin dia siapa? Hah? Siapa? Iblis. Iblis kan? Di Bible ada tulisannya. Kita nggak usah buka iblis lah. Tapi kalau apologet pasti dengar itu pasti tahu. Iya. Iblis merasuki Yudas Iskariot. Kemudian Yudas Iskariot memberitahu imam-imam Yahudi tentang keberadaan Yesus. Kemudian imam-imam Yahudi nangkep Yesus, kemudian dikasih ke Pontius Pilatus. Kemudian Pontius Pilatus baru nyuruh tentara Romawi ya dengan pengadilan dan skala urutannya ya. Iya. Kemudian baru Pontius Pilatus nyuruh tentara Romawi untuk menyalibkan Yesus. Ya kan? Disalib untuk apa? Menebus dosa. Menebus dosa. Menebus dosa. Kan dulu. Apa dong? Berarti ujung-ujungnya ya asutan dari iblis dong. Emang. Nah makanya baca enggak. Iya. Itu yang saya bilang. Kalau kita bacanya seayat. Iya iya. Ya taunya ya cuma di situ-situ aja. Tapi kalau kita tahu apa namanya? Global konteksnya gitu. Konteks secara globalnya, secara keseluruhannya gitu. Ada ayat iblis merasuki Yudas, ada ayat Yudas memberitahu ke imam-imam Yahudi, ada ayat imam-imam Yahudi bawa tentara Romawi nangkep Yesus, ada ayat Yesus diserahkan ke Pontius Pilatus untuk diadili, ada ayat tentara Romawi menyalibkan Yesus gitu. Jadi sebenarnya nih ada apa sih di balik cerita ini gitu? Apakah benar ini benar-benar penebusan dosa atau ini upaya pembunuhan oleh iblis? Iya. Yang kedua yang berhasil. Yang kedua. Yang pertama waktu Yesus cobain iblis, iya, dibawa kemana? Ke atas bait suci kan? Suruh ngapain? Suruh loncat. Suruh loncat. Kan dibilang apa? Kalau kamu anak Tuhan kan, kalau kamu loncat pasti ditolongin sama malaikat. Iya. Yesus mau nggak? Enggak. Nggak mau. Berarti itu percobaan pembunuhan, Bu. Betul. Suruh lompat. Iya. Berencana lagi. Kan Yesus bilang jangan mencobai Tuhan, mau nggak? Iya kan? Berarti Yesus nggak mau kan? Iya, nggak mau. Berarti upaya percobaan pembunuhannya nggak berhasil kan? Nah, yang kedua, iblis lewat Yudas, kemudian Yudas lewat imam Yahudi, lewat Pontius Pilatus, lewat tentara Romawi, berhasil nggak Yesus dibunuh? Berhasil. Mati kan? Iya, mati. Ya walaupun sempat hidup lagi menurut Bible, Iya. bangkit lagi di hari ketiga menurut Bible ya. Iya. Tapi sempat mati nggak? Mati. Karena apa? Ditusuk kan lambungnya kan? Iya. Dikubur 3 hari baru bangkit di hari ketiga katanya. Gitu. Iya. Sempat mati. Berarti upaya pembunuhannya berhasil nggak? Berhasil. Terus penebusan dosanya dari mana gitu loh? Kalau ini upaya pembunuhan dari iblis. Loh ini logika loh ya. Logika ya ini ya. Ini logika. Ayatnya ada loh. Mau dicek boleh. Ada kan semua? Ada. Pernah baca kan? Pernah. Ya. Perlu buka nggak? Perlu waktu yang cukup ini. Gak usah lah ya. Gak usah ya. Itu semua perkataan saya bisa dipertanggungjawabkan di dalam Bible. Oke. Cuman ini sekarang kita ngomong ini dari sudut pandang yang berbeda. Teman-teman Kristen, saudara-saudara Kristen mau memandang itu atau menafsirkan itu sebagai nggak begitu, karena Yesus itu memang tujuan datang ke bumi itu untuk disalib gitu. Jadi itu hanya perantaraan atau
udah rencana Tuhan. Iya betul. Iya. Ya kan paling begitu Iya. jawabannya. Ya, tapi kalau kita mau pakai logika dikit kan sebenarnya apa? Orang dari awal iblis sudah mau bunuh Yesus kok. Iya. Kemudian berencana. Berencana kan? Berencana banget malah. Terstruktural lagi. Iya kan? Iya. Bukan karena lu Muslim lo ya, lu jawab iya. Iya benar-benar. Emang masuk. Saya cuma ngajak orang berpikir. Betul. Cuma ngajak orang merenung aja. Waktu Yesus disalib, kira-kira Iya. rela nggak Yesus disalib? Kira-kira. Kira-kira kalau kan katanya kan kalau Yesus tuh punya kepribadian manusianya juga. Iya. Dari sisi manusia mungkin nggak kayaknya kok. Karena kan banyak Yesus kan pernah bela diri kalau nggak salah. Bela diri maksudnya? Dia membela diri kalau di apa? Ya pokoknya dari pengadilan nih kalau nggak salah tuh. Iya. Berarti itu masih ada sifat manusianya dong kalau ngebela diri itu. Nah sekarang waktu sebelum Yesus tangkap, Iya. Yesus nyuruh murid-muridnya jual jubah, beli pedang. Ya kan? Iya. Iya. Buat apa itu pedang? Iya pasti buat ngelawan kayaknya. Buat ngelawan? Ngelawan. Bukan buat motong bawang. Bukan lah. Pedang bawang nggak ada. Lo kan lebih enak panjang kan kalau buat motong bawang. Tangan ya. Bawangnya bisa segini kan kalau pedang. Apa buat motong bawang kan enggak? Enggak. Buat Iya. apa? Buat Buat berjaga-jaga. berjaga-jaga. Iya. Dari apa? Dari serangan musuh kan pasti kan? Iya. Karena dia tahu dia mau tangkap. Nah, Iya. Rela nggak berarti? nggak rela. Kalau dia rela, perlu nggak beli pedang? Nggak perlu. Nah, Iya. ini ngapain buat beli pedang? Iya iya. Pernah mikir nggak begitu? Pernah. Tapi ada bantahan kok. Kak. Itu kan sifat manusianya. Ya gue tanya kan rela nggak gitu? Iya. Oh iya. Terus tahu nggak dia kalau dia tuh bakal mati dari kayu salib untuk nebus dosa? Kalau dia tahu, nggak perlu lah nyuruh murid beli pedang. Ya udah aja datang ke Imam Yahudi tangan gue. Gue cuma cukup mati sekali dari kayu salib udah selesai. Ketebus dosa semuanya. Iya. Gak usah pakai drama-drama gitu. Nggak usah pakai drama-drama beli pedang lah, ketakutan di Taman Getsemani lah, ya kan? Di Taman Getsemani gimana doanya? Eli. Biarlah cawan ini berlalu biarlah cawan ini dilalukan daripadaku. Cawan itu apa? Buat minum kan? Iya. Cawan itu dalam konteks ayat-ayat itu artinya sebenarnya adalah penyalipan. Tafsirnya mereka. Lalukanlah cawan ini daripadaku, gitulah kalau Iya. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Ini lagi nego nih, ntar Yesus sama bapaknya lagi nego. Bapak kalau bisa gue jangan disalib gitu. Bener nggak begitu bahasanya? Bener-bener. Bahasa gampangnya gitu ya. Tapi ya terserah lu deh gitu. Ibaratnya begitu. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi gitu. Tapi dengan cara nego seperti itu, artinya Yesus masih berusaha untuk tidak disalib nggak? Berusaha untuk tidak Masih. disalib. Berarti rela nggak? Nggak rela. Walaupun ya udah ini kehendak lu deh, kehendak Bapak deh. Tapi kan ada upaya. Kalau bisa jangan deh gitu kan. Loh? Iya. Bahkan Yesus berapa kali doanya bolak-balik. Doa, balik lagi ngeliat murid tidur, doa lagi, balik lagi permisi tidur, balik lagi. Sampai 3 kali doa. Bahkan ada ayat-ayatnya waktu Yesus doa, saking dia takut, keringetnya katanya seperti darah-darah, kayak butir-butir darah. Dalam ilmu psikologi ada tuh, orang kalau saking takutnya, itu sampai ada darah-darah yang keluar dari pori-pori katanya. Iya. Makanya keringetnya jadi kayak keringet darah gitu, kayak ada warna-warna merah, Iya. merah-merah muda gitu lah katanya, menurut ilmu psikologi. Sekarang kalau lu saking takutnya, itu artinya apa? Ya udah tremor itu jatuhnya, Pak. Apa tuh tremor? Ya. Oh, gini. Oh iya, ya nggak sampai gemeter lah, lebay. Artinya kalau karena saking takutnya, Yesus sampai berkeringat seperti keringat darah gitu kan. Iya. Berarti dia rela nggak? Nggak rela, Pak. Hah? Nggak. Kalau rela mah ya ngapain gitu ya, pakai doa-doa kan? Iya, mending aja langsung gitu. Sampai doanya mesti sujud-sujud, nungging-nungging, kayak muslim gitu. Masya Allah. Lalu nungging kan terus? Nungging. Sujud. Iya, nungging. Yesus nungging. Masya Allah. Nah kita ngikut siapa berarti kalau gitu? Gitu. Bener kan? Iya, benar-benar. Nah, sekarang kalau teman-teman kita yang Kristen nungging nggak kalau doa?
Enggak. Lalu ngikut siapa tuh? Allah alam saya nggak tahu. Lalu dulu ngikut siapa? Biasa, bapak. Oh, bapak. Loh ya kan gitu-gitu Iya. kan sebenarnya kan sangat jelas. Hmm. Jadi sebenarnya Yesus kan nggak rela. Bahkan pas Menurut ayat-ayat di Bible, Iya. kelihatannya Yesus kok nggak rela ya. Gitu. Hmm. Betul kan? Terus waktu Yesus tangkap, dibawa ke pengadilan, Iya. ditampar sama tentara Romawi, Iya. protes. Padahal Padahal dia sebelum ditangkap ngajarin sama murid-muridnya gimana? kalau musuhmu menampar apa Pipi pipi kiri. kiri, maka kasih pipi kanan. Kasih. Kasih. Nah, kok waktu Yesus sendiri ditampar dia protes? Gue punya salah apa? Kenapa gue ditampar? Itu kameramen kok ikut ketawa. Ada nggak ayatnya? Ada. Kalau ada yang mau buka ayatnya, komen di bawah nanti kita jawab. Iya, pasti. Ya, nanti lu yang jawab. Iya. Nanti lu tanya gua dulu ayatnya, nanti gua Oke, kasih. oke. Ada ayatnya. Hmm. Berarti rela nggak? Nggak rela. Nggak rela dikasih pipi kanannya gitu. Nah, gitu. Terus waktu Yesus pas disalib, pas dia sudah mau di dalam arti kata menyerahkan nyawanya tuh, dia ngapain, ngomong apa? Eli, Eli apa? Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, Eli lama sabaktani. Iya. Kenapa? Artinya apa? Ya kenapa sih? Kok gini gitu ya maksudnya? Gitu lah. Kenapa ditinggalin gitu kan? Hmm. Loh, sekarang kalau lu nih, lu tahu nih lu bakal nebus dosa manusia nih sebumi nih. Oke. Dosa orang manusia sebumi nih dengan cara lu disalib. Iya. Kenapa lu mesti teriak-teriak Allah, Allah, kenapa kau tinggalkan aku gitu? Iya. Justru dia senang harusnya. Loh, harusnya kau bangga dong, gua bisa nebus dosa semua manusia loh. Iya. Bener apa enggak? Bener. Itu kan logika saya sederhana sebenarnya. Iya. Nggak logika yang rumit-rumit. Hmm. Nah, gitu. Waktu di atas kayu salib, Eli lama sabaktani. Iya. Waktu ditampar tentara Romawi, protes. Hmm. Waktu di Taman Getsemani, doa sampai sujud-sujud, sampai nungging-nungging. Biar nggak ditangkap, ya. Biar cawan ini dilalukan daripada Iya. dia, gitu kan. Doanya sampai keringet, kayak keringet darah. Sebelum berjaga-jaga di Taman Getsemani, dia nyuruh murid-muridnya jual jubah Buat beli pedang. buat beli pedang. Coba. Aduh, Masya Allah. Ini kalau bisa dijadiin bahan renungan, harusnya insya Allah ya saudara kita bisa jadi mualaf ya. Itu minimal kalau nggak mualaf, mereka meninggalkan keyakinan itu dulu deh. Ya, dengan penebusan dosa itu ya. Terus kalau Anda misalnya deh, misalnya lagi nih, kalau Anda menganggap Yesus itu Tuhan, Ya, Tuhan ya, Tuhan iya. bukan Tuhan ya. Ya, Tuhan ya. padahal Tuhan ya, padahal ya. Kalau Ya. Anda menganggap Yesus itu Tuhan, Oke. bukan Tuhan. Sebelum Yesus turun ke bumi, sebelum turun nih, sebelum jadi Yesus bayi ini, sebelum lahir dari Maria nih, kira-kira Yesus tahu nggak dia bakal mati di atas kayu salib untuk nebus dosa? Tahu. Harusnya tahu nggak? Tahu harusnya. Tahu. Terus kalau tahu, terus dia tetap nekat, ya, tindakan dia tuh tetap menyebabkan dirinya tuh kehilangan nyawanya. Itu namanya bunuh diri bukan? Susah itu. Hah? Iya. Loh, kan gua nanya sebelumnya. Sebelum Yesus turun ke bumi, kira-kira Yesus tahu nggak dia bakal mati di atas kayu salib? Tahu. Tahu. Oh, iya. Dia udah tahu dia bakal mati, tapi tetap nekat turun ke bumi. Tetap turun lahir dari bayi dari Maria, tetap dia menjadi anak ngikutin yang di bait suci, tetap dia melayani, berjuang gitu ya. tetap maksudnya dia udah tahu dia bakal mati, tapi dia tetap ngejalanin. Kalau lu udah tahu ini lu bakal mati, artinya lu bunuh diri nggak? Tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa sendiri itu namanya bunuh diri. Apapun motivasinya lah. Iya. Loh, ini logika loh. Iya. Ini bukan maksud mau ngapa-ngapain, enggak. Kita cuma ngajak merenung. Kita cuma ngajak berpikir. Saya nggak tega ngomong ya tadi, ngomong bunuh diri itu.
Gimana? Tapi emang itu yang terjadi kalau logikanya begitu. Anggaplah kita bukan orang Islam, taruhlah gitu ya, kok ya. Iya. Kita anggap orang yang anggap aja outsider. iya, anggap aja kita pengen nanya nih orang yang sebagai orang biasa, taruhlah gitu. Saya pernah debat. Tapi debatnya baik dengan cara yang sopan, santun. Iya. Dengan seorang lulusan STT. Tapi bukan lewat video online. Nggak face to face. Iya. Lewat telepon. Karena waktu itu ada pihak keluarganya dia yang minta tolong saya ngobrol sama dia gitu. Pas debat itu baik, orangnya baik. Ya, saya juga ngomong juga nggak ada yang ngotot-ngototan gitu, nggak ada. Ngobrol. Dia bilang apa? Gini Om katanya, manggil gua Om. Tua banget ya gua ya. Semua agama tuh sama Om katanya gitu. Oke. Oh ya, yang sama apanya maksud saya? Ya sama kan, semua agama ngajarin kebaikan Om. Oh iya, iya semua agama ngajarin kebaikan, ya, makanya sama ya. Terus konsep Tuhannya sama nggak? Konsep Tuhannya beda. Lah kalau konsep Tuhannya beda tuh berarti semua agama sama nggak? Beda. Lah beda lah berarti kan. Terus konsep keselamatannya sama nggak? Oh beda itu kan. Nah, terus yang dibilang semua agama sama tuh sama apanya? Selain daripada cuma ngajarin kebaikan doang gitu. Kalau mau cuma ngajarin kebaikan mah nggak perlu agama. Orang ateis juga banyak yang baik. Bikin agama baru juga bisa. Lu ya kan misalnya begitu kan. Nah, ternyata dari STT aja diajarinnya begitu. STT itu ya, sekolah STT iya. itu. Diajarin begitu. Memang saya tanya, emang di tempat kamu ada pelajaran itu ya, pluralisme ya? Iya, ada Om. Nah, terus kan kita ngobrol lagi tentang konsep keselamatan itu, tentang konsep ketuhanan dia gitu. Nah, pas lagi ngomongin konsep keselamatan itu, gua nanya, kan Yesus ngajarin kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Iya. Terus waktu Yesus di sidang, dia ditampar sama tentara Romawi, kenapa dia protes? Dia nanya, masa iya Om ada ayat begitu? Ini STT loh ya. STT loh. Pas gua cari ayat itu, putus teleponnya. Putus. Dimatiin kali mungkin. Nggak tahu, enggak, mungkin enggak lah. Sinyal hilang lah. Enggak, gini. Karena telepon itu kan telekonferensi. Oh iya. Jadi ada keluarganya dia, yang nelpon dia, terus orang ini nelpon gua gitu. Jadi waktu gua ngomong sama orang STT ini, keluarganya juga ikut dengerin gitu loh. Nah, pulsanya dia habis gitu ya. Jadi pas dia nanya, apa benar ada begitu? Pas gua cariin, putus, pulsanya habis, ya udah selesai. Nah, tapi maksud gua gini, jangan gampang-gampang bilang semua agama itu sama gitu. Iya, benar, plural itu benar. Nah, jadi yang harus pertama kali dilihat kan konsep ketuhanannya sama nggak gitu. Konsep keselamatannya sama nggak gitu. Itu dulu aja, dua aja dulu dah. Nggak usah ngomongin yang lain-lain, yang jauh-jauh, yang tinggi-tinggi lah. Nanti kalau kita ngomongin syaratnya Tuhan itu apa, udah lain lagi ceritanya. Iya, betul. Iya kan? Iya. Karakteristik Tuhan itu kayak apa? Betul. Lain lagi ceritanya. Itu cuma baru konsep ketuhanannya doang sama Keselamatannya. konsep keselamatan doang. Nah, yang tadi kita omongin dari awal itu adalah konsep keselamatan yang disebut dengan penebusan dosa. Masya Allah.